Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 IPA 1 sampai kelas 12 IPA 4 bahwa pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang mengajar adalah Pak Komar. Untuk itu, anak-anakku mulai hari ini dan selanjutnya untuk bisa memperhatikan dengan baik-baik berkaitan dengan pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya pada masa-masa sekarang ini pembelajaran itu memakai sistem jarak jauh. Untuk itu anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa semoga doa kita dikabulkan oleh Allah dan semoga pelajaran pertemuan kali ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan bisa bermanfaat baik untuk diri kita maupun orang lain. Amin. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Kurang lebih sudah 4 bulan kita belum bertemu. Keadaannya sehat? Alhamdulillah, semoga sehat. Semoga di rumah bisa istiqomah dalam beribadah, yaitu sholatnya rutin, membaca Al-Qur'annya rutin, dan bisa membantu orang tua. Anak-anakku, perlu diketahui bahwa saat ini masih dalam kondisi COVID-19. Untuk itu anak-anakku
bisa menjaga kesehatannya dengan baik. Kalau tidak diperlukan untuk bepergian, tidak usah bepergian. Kalau memang itu penting, maka jangan lupa untuk bisa mematuhi protokol kesehatan. Anak-anakku, pada hari ini, pertemuan kali ini, bab yang pertama itu berkaitan dengan berpikir kritis. Untuk itu, anak-anakku, ya, sebelum kita bahas, maka kita membaca Al-Quran terlebih dahulu berkaitan dengan berpikir kritis, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Anak-anakku, untuk bisa memperhatikan, mendengarkan, dan Pak Komar akan membacakan Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Itu tadi bacaan Al-Quran dari Pak Komar berkaitan dengan berpikir kritis. Tujuan pembelajaran, ya, berkaitan dengan tujuan pembelajaran, tujuan akhir agar kita belajar itu bisa menghasilkan, bisa memahami, bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara tujuan akhir pembelajaran adalah yang pertama, menganalisis Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Yang kedua, membaca, mengidentifikasi tajwid Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191 tentang berpikir kritis. Yang ketiga, menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang yang berakal atau ulil albab sesuai dengan pesan Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191. Ya, itu tujuan akhir pencapaian pembelajaran. Anak-anakku, kita lanjutkan. Ya, tadi Pak Komar sudah membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191. Nah, ya. Kita lanjutkan dengan
mengartikan perkata atau biasa disebut dengan mufrodat. Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kita mulai. Inna, sesungguhnya, fi, dalam, khalqi, penciptaan, as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi, wahtilafi, dan pergantian, al-laili, malam, wan nahari, siang. La ayati, terdapat tanda-tanda bagi liulil albab, orang-orang yang belum akal. Sekarang Quran surat Ali Imran ayat 191. Alladzina, yaitu orang-orang, yadkuruna, yang mengingat Allah qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa ala, dan dalam keadaan junubihim, mereka berbaring, wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan, fi, di dalam, khalqis samawati, tentang penciptaan langit-langit, wal ardi, dan bumi. Rabbana, ya Tuhan kami, ma, tidaklah engkau ciptakan, ma khalaqta, tidaklah engkau ciptakan, hada, ini, batila, sia-sia, subhanaka, maha suci engkau, ya Allah, faqina, lindungilah kami, azab benar, dari azab neraka. Itu cara mengartikan Al-Quran, ya, mengartikan Al-Quran secara mufradat atau perkata. Sekarang terjemahannya. Quran surat Ali Imran ayat 190 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ali Imran 191 terjemahannya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Anak-anakku, itu tadi mengartikan perkata atau mufrodat dan dilanjutkan dengan menerjemahkan Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Jangan lupa bahwa di dalam Al-Quran
surat Ali Imran ayat 190. Ada kalimat liulil albab. Siapa itu liulil albab? Liulil albab itu adalah yang pertama, orang yang beriman kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah. Orang yang yakin adanya Allah. Ulil albab yang kedua adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Yang ketiga adalah orang yang beramal. Baik beramal dengan harta bendanya maupun beramal dengan ilmu pengetahuannya. Itulah yang disebut dengan ulil albab. Anak-anakku, kita lanjutkan kembali ya, berkaitan dengan asbabul nuzulnya. Asbabul nuzul itu sebab turunnya Quran. Ya, lebih-lebih berkaitan dengan Quran surat Ali Imran ayat 190 191 yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Asbabul nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Kalau asbabul furud adalah sebab datangnya hadis. Asbabul nuzul dari Quran surat Ali Imran ayat 190 At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apa yang dibawa Musa kepadamu? Kemudian dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, bagaimana dengan Isa? Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak, serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya, mereka mendatangi Rasul dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu menjadi emas. Maka Rasul berdoa dan turunlah Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya, seperti binatang, matahari, bulan, dan peredarannya, laut, gunung, pohon, buah-buahan, binatang, dan lain sebagainya. Anak-anakku, kelas 12 IPA 1 sampai 12 IPA 4 itu tadi asbabul nuzul, sebab turunnya Quran surat Ali Imran ayat 190 191. Nah, ini kita lanjutkan. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 191 ada kalimat Rabbana ma khalaqta
hada batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhanku, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada umatnya agar manusia mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Disinilah letak berpikir kritis bagi kita. Bahwa di dalam Al-Quran itu bukan hanya berbicara tentang sholat saja. Di dalam Al-Quran tidak hanya berbicara tentang puasa saja. Di dalam Al-Quran tidak hanya berbicara masalah haji saja. Tetapi Al-Quran di dalamnya itu luas. Lebih-lebih berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran berbicara ilmu pengetahuan tentang kelautan. Al-Quran berbicara ilmu pengetahuan tentang kedokteran. Al-Quran berbicara ilmu pengetahuan tentang sejarah. Al-Quran berbicara tentang geografi. Al-Quran berbicara tentang penciptaan manusia dan lain sebagainya. Sehingga manusia diciptakan oleh Allah agar bisa mempergunakan akalnya dengan baik. Anak-anakku, bisa dipahami sampai sini? Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan lagi. Masih tentang berpikir kritis. Sekarang isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Isi kandungannya yang pertama, semua yang terjadi di alam semesta termasuk penciptaan langit, bumi, pergantian malam dan siang, termasuk tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan matahari. Itu bukti tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak semua manusia mengakui dan menyadari terhadap kebesaran Allah. Perlu diketahui, ada yang mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan manusia, dan lain sebagainya. Termasuk kita mengakui bahwa itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang yang tidak mengakui tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa manusia ada, binatang itu ada, tumbuh-tumbuhan itu ada, karena ada begitu saja. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang percaya seperti itu. Tidak menyadari
tidak mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, termasuk golongan orang-orang yang berakal. Maksudnya, ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita berbaring, kita selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui bahwa semuanya adalah ciptaan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang berakal. Yang keempat, umat Islam hendaklah senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan akal yang mampu menangkap makna setiap penciptaan Allah. Maksudnya adalah bahwa sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang bisa dilihat oleh panca indera atau tidak bisa dilihat oleh panca indera, pasti ada makna di balik itu. Bahkan daun yang kering jatuh itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan yang kelima adalah semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada manfaatnya bagi manusia. Semua yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya bagi manusia. Allah menciptakan malam, ada manfaatnya bagi manusia. Allah menciptakan siang, ada manfaatnya bagi manusia. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, ada manfaatnya bagi manusia. Allah menciptakan hewan, ada manfaatnya bagi manusia. Maka manusia sebagai khalifah fil ardh bisa merawat dengan baik. Anak-anakku, kelas 12 IPA 1 sampai IPA 4, itu tadilah isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kita lanjutkan. Ciri-ciri ulil albab. Ciri-ciri ulil albab. Yang pertama, bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Tadi Pak Komar sudah menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali tentang ilmu pengetahuan. Sebagaimana contoh. Nah, di sini ada contoh-contoh ulil albab masa silam. Di sini ada Ibnu Sina, ada Al-Biruni, ada Al-Farabi, dan lain sebagainya. Mereka lah orang-orang yang ulil albab masa silam, yang menggali ilmu di dalam Al-Quran sehingga mampu menghasilkan buku-buku terkenal sampai sekarang ini yang kita pakai sebagai rujukan. Sebagaimana Ibnu Sina ketika membaca Al-Quran berkaitan dengan ilmu kedokteran, Ibnu Sina mengarang kitab yang namanya adalah At-Tib. Maka Ibnu Sina
dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran. Yang selanjutnya, ada ulil albab pada abad modern. Ulil albab pada abad modern. Siapa mereka? Mereka ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Yusuf Qaradawi, ada Hasan Al-Banna, dan lain sebagainya. Mereka adalah ulama-ulama besar yang biasa disebut dengan ulil albab abad modern. Anak-anakku, kita lanjutkan kembali. Latihan menggali ilmu pengetahuan dari ayat Al-Quran. Kalau Al-Qurannya bunyinya seperti ini. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Menggali ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Di antaranya ini, ya, bahwa Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Yang selanjutnya, ada Quran surat Ad-Dariyat ayat 49. Quran surat Ad-Dariyat ayat 49. Kata berpasang-pasangan dalam Al-Quran bermakna ada laki-laki dan perempuan. Bahkan atom juga berpasangan. Positif, negatif. Ada kekuatan yang menolak dan ada kekuatan yang menarik. Itu penjelasan dari Quran surat Ad-Dariyat ayat 49. Lanjut. Ada ilmu luar angkasa, termasuk teori Big Bang, ada dalam Al-Quran. Ada bentuk bumi, cahaya bulan, rotasi matahari. Quran surat Al-Anbiya ayat 33. Hidrologi siklus air. Quran surat Al-A'raf ayat 57. Geologi. Quran surat Al-Anbiya ayat 31. Embriologi. Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Dan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 tentang proses penciptaan manusia. Botani berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Quran surat Toha ayat 53. Quran surat Ar-Ra'd ayat 3. Kaitannya dengan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, bahwa kurma
kurma itu cara mengkawinkannya adalah ada kurma laki-laki, ada kurma perempuan, terus meniupkan angin untuk dikawinkan. Itulah cara perkawinan kurma. Sehingga bisa menghasilkan buah. Ada biologi, yaitu tentang hewan. Quran surat Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatir bijanahaihi illa umamun amsalukum. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu. Al-Quran berbicara tentang laba-laba. Quran surat Al-Ankabut ayat 4. Reseptor rasa sakit. Quran surat An-Nisa ayat 56. Yang menyebutkan semua itu adalah Al-Quran. Jadi ilmu pengetahuan tadi ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, dan lain sebagainya, itu adalah yang menyebutkan Al-Quran. Dari mana buktinya? Quran surat Al-Qasas ayat 30. Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb bagi semesta alam. Ciri-ciri ulil albab. Kita lanjutkan anak-anakku, ya, berkaitan dengan ciri-ciri ulil albab yang kedua. Selalu berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan. Jadi orang kalau disebut ulil albab, mereka itu selalu berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan. Kebaikan dan keadilan menurut siapa? Ya, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, teliti dan kritis dalam menerima informasi, teori, ataupun dalil yang dikemukakan oleh orang lain. Sebagaimana dalam Quran surat Az-Zumar ayat 18. Bunyinya seperti ini. Pak Komar bacakan Al-Qur'annya dan artinya. Bunyinya seperti ini. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maksudnya adalah ketika menerima informasi itu tidak ditelan begitu saja.
Ya. Tapi masih perlu dipertimbangkan apakah itu informasi yang benar apa yang salah. Kalau informasinya itu salah, maka tidak usah atau tidak boleh diikuti. Ciri ulil albab yang keempat, sanggup mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu. Jadi, umat terdahulu itu memiliki sejarah panjang, sehingga kita dianjurkan untuk bisa mengambil ibrah, pelajaran dari umat-umat terdahulu berkaitan ilmu pengetahuan maupun yang lainnya. Yang kelima, istiqomah dalam melaksanakan sholat lail. Istiqomah terus-menerus melaksanakan sholat lail, sholat tahajud. Yang terakhir, ciri ulil albab adalah yang keenam, tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, yang terakhir dari pertemuan kali ini adalah manfaat berpikir kritis. Manfaat berpikir kritis. Yang pertama, mengambil hikmah dari semua ciptaan Allah. Bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ibrah dari semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi arif dalam menghadapi lingkungan yang membuat tidak nyaman. Artinya, ada dua kemungkinan. Bagaimana ketika lingkungan kita itu tidak nyaman? Yang pertama, apakah kita masih bertahan di lingkungan tersebut dengan syarat keimanan, keyakinan, berbuat baik kita mesti bisa istiqomah dan bisa merubah lingkungan situ. Atau yang kedua, kita hijrah, kita pindah ke tempat yang lain yang lebih nyaman, sehingga bisa menyelamatkan diri kita, bahkan menyelamatkan keluarga kita. Manfaat berpikir kritis yang terakhir adalah mendorong untuk melakukan penelitian, untuk menemukan sains dan teknologi. Ya, di dalam Al-Quran banyak sekali ilmu pengetahuan, maka kita didorong untuk mengadakan penelitian sehingga bisa menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru sesuai dengan keadaan zaman pada saat ini. Anak-anakku, yang terakhir ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Mu'ad bin Jabal, sahabat Rasulullah yang memiliki ilmu tinggi dan kritis. Suatu saat ketika Mu'ad bin Jabal itu umurnya kurang lebih 36 tahun, diperintahkan oleh Rasulullah untuk pergi ke Yaman menjadi seorang hakim, karena Mu'ad bin Jabal itu ahli di bidang fikih dan ahli di bidang hukum.
Sebelum pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, dengan berdasarkan apa engkau akan menetapkan sesuatu di sana? Saya ulangi lagi. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, nanti kalau kamu sudah di zaman, kamu akan menetapkan sesuatu itu memakai apa? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, saya akan menetapkan sesuatu dengan Al-Quran. Rasulullah bertanya lagi, kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada, bagaimana wahai Mu'adz? Mu'adz bin Jabal menjawab, dengan hadis ya Rasul. Kalau di hadis itu tidak ada, terus kamu menetapkan sesuatu itu dengan apa? Mu'adz bin Jabal menjawab, saya akan berijtihad ya Rasulullah. Itulah kekritisan sahabat Rasulullah yang namanya Mu'adz bin Jabal. Anak-anakku, kiranya sudah cukup berkaitan dengan materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga materi tentang berpikir kritis anak-anakku bisa memahami. Nanti kalau kurang paham bisa membaca PowerPoint yang sudah disiapkan oleh Pak Komar. Untuk itu sekali lagi anak-anakku, untuk bisa menjaga kesehatannya dengan baik. Demikian dari Pak Komar, kita akhiri dengan doa penutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Pak Komar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.